Halo pemirsa. Selamat pagi, Goedemorgen, morgen. Ya, kalau bahasa Arabnya Sabah al khair. Hari ini hari apa sekarang ya? Di Ahad tanggal 18 Mei 2025. Hari Selasa lusa kita akan memperingati hari kebangkitan nasional ke-117. Gak kerasa ya bahwa peristiwa Budi Utomo itu telah berusia hampir 120 tahun yang lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908 ya. 1908. Mudah-mudahan di peringatan Harkitnas ke 117 tahun ini ya, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah harapan dan menjadi sebuah doa Indonesia bangkit dari segala macam keterpurukan, bangkit dari segala macam kesusahan ya, terutama mungkin saat ini Indonesia bangkit dari krisis demi krisis yang disebabkan oleh COVID-19, konflik di Timur Tengah, perang Rusia Ukraina, ditambah lagi sekarang ada perang dagang dan perang tarif. Walaupun kemudian terjadi sebuah negosiasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok mengenai dengan perang tarif mengenai tarif ya. Dan akhirnya Tiongkok pun melunak dengan Amerika Serikat, dan Tiongkok pun melunak ya, sama-sama melunak, sehingga dampak yang merugikan akibat perang tarif ini bisa kita teratasi ya. Tapi seenggaknya kita harus berusaha bangkit nih dari keterpurukan yang ada, karena kita tidak boleh berpaling dari fakta bahwa menurut Bank Dunia 60,3% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat pengangguran menurut Badan Pusat Statistik angkanya sudah 8,2%. Ini adalah angka yang sangat mengerikan ya menurut saya. Harapan saya mudah-mudahan pada momentum Harkitnas ke-117 tahun ini bisa diturunkan ya, menjadi di bawah kalau bisa di bawah 1% itu alhamdulillah ya, di bawah 1%, seperti Singapura ya. Walaupun perjuangannya berat karena penduduk Indonesia lebih banyak daripada penduduk Singapura ya. Penduduk Indonesia lebih banyak dan karakteristik daerahnya juga beragam ya, lebih beragam seperti Singapura. Nah teman-teman semua, sebenarnya topik Sunday with James Cohen Smith Windsor tahun ini masih berkonsentrasi minggu ini maksudnya. Sunday with James Cohen Smith Windsor minggu ini masih berfokus pada apa yang kita bahas semalam di Chatterbox Live, yaitu masalah the future of work from home. Masa depan dari WFH atau WFH
atau bahasa yang lebih patennya lagi adalah remote working, ya, bekerja secara remote, ya, artinya kita bisa bekerja dari mana saja, ya, dari mana saja dan kapan saja, work from anywhere, anytime, itu, ya, walaupun tidak anytime juga sih. Ya, tapi saya intercept sebentar ya dengan masalah ada satu lagi peninggalan zaman COVID-19 atau COVID-19 yang masih ada sampai hari ini, yaitu distance learning atau online learning. Ya, sebenarnya distance learning ini bukan hal yang baru ya. Bukan hal yang baru. Karena di beberapa negara sudah banyak yang melakukan distance learning, dan pelopor distance learning itu adalah UK kalau saya tidak salah, ya. Koreksi, saya terbuka kok untuk dikoreksi atau diluruskan kalau salah, ya. Saya terbuka sekali untuk dikoreksi atau diluruskan kalau salah, ya. Terbuka banget saya. Jadi please correct me if I'm wrong, oke? Nah, di Indonesia, distance learning itu sudah ada dari sejak pertama kali Universitas Terbuka Indonesia atau Indonesian Open University itu berdiri pada tahun 1984. Ya, artinya sudah 41 tahun usianya. Jadi distance learning ini bukan barang baru sebenarnya, teman-teman. Cuma memang gaining popularity, mendapatkan popularitas itu pada masa COVID-19 ini menyerang dunia. Jadi sebagaimana kita sampaikan semalam, ketika banyak negara yang melancarkan pencegahan seperti lockdown, penetapan keadaan darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang memaksa kita untuk mengalihkan sebagian besar aktivitas kita ke rumah gitu ya. Nah, itu yang membuat distance learning ini mendapat popularitasnya naik. Tapi sebelum lanjut kita break sebentar. Oke, welcome back. Selamat datang kembali. Kita lanjutin lagi ya teman-teman, Sunday with James Cohen Smith Spencer-nya. Nah, tadi kita masih intercept ya masalah distance learning. Nah, distance learning atau pembelajaran jarak jauh itu mulai mendapat popularitas ketika COVID-19 ini atau COVID-19 ini berkecamuk menyerang dunia hingga mengakibatkan semua negara di dunia melakukan langkah preventif atau langkah pencegahan penularan COVID-19. Seperti ada yang melakukan lockdown, ada yang melakukan pembatasan kegiatan sosial atau pembatasan kegiatan masyarakat atau social restrictions. Kemudian ada ada penetapan keadaan darurat atau state of emergency. Tujuannya semata-mata adalah untuk mencegah penularan COVID-19 yang cepat, teman-teman. Nah, ya. Nah, teman-teman, lanjut lagi ya. Jadi kita sambung lagi. Karena penyebaran COVID itu cepat ya, makanya jadi kita dipaksa untuk melakukan hampir semua aktivitas itu di rumah, teman-teman. Termasuk kita baru pertama kali ya menyaksikan produksi acara televisi itu juga dilakukan di rumah gitu.
beberapa game show atau quiz dimainkan oleh host dan peserta di rumah gitu kan. Dan masih banyak lagi yang lain. Ini sejarah yang kita tidak boleh lupa. Nah, tapi kita nggak bahas itu ya. Kita nggak bahas TV pada minggu ini. Tadi masih distance learning. Nah, distance learning atau pembelajaran jarak jauh ini sudah populer sebenarnya. Tapi baru populernya itu pada masa COVID. Ketika tadi yang saya sudah sebut, memaksa orang untuk melakukan hampir semua aktivitasnya di rumah gitu. Ya kan muncul hashtag di rumah aja, dan yang berkaitan dengan itu kan stay home, stay safe. Kemudian apalagi itu bahkan azan aja hayya sholahnya diganti menjadi sholatu fi buyutikum. Sholatu fi buyutikum. Salatlah di rumah masing-masing gitu. Sholatu fi buyutikum gitu. Salatlah di rumah masing-masing. Itu boleh. Lafaz hayya sholahnya diganti dengan sholatu fi buyutikum. Salatlah di rumah masing-masing. Kali pertama juga dalam hidup kita menyaksikan tempat ibadah itu ditutup. Masjid ditutup, gereja ditutup ya. Ya, masjid sama sekali tutup. Tidak boleh ada kegiatan sholat di masjid. Meskipun ada aja memang masjid yang buka ya kan dan tetap sholat. Tapi kan di awal COVID merebak di Indonesia ya, tercipta klaster dari sholat taraweh gitu. Kayak kan kemudian jadi rame, ditutup masjidnya karena itu orang sini tuh tingkat complacency-nya tinggi banget gitu. Tapi lagi-lagi kita tidak bahas itu ya. Tidak bahas itu. Nah, sekarang apakah distance learning ini prospeknya bagaimana di saat ini? Pembelajaran jarak jauh. Setelah COVID ya, banyak universitas ternama dunia itu mulai menawarkan metode perkuliahan secara online. Baik itu untuk sarjana, bachelor's degree atau undergraduate degree maupun pasca sarjana atau postgraduate degree. Ya, itu untuk S2 dan S3. Ya. Nah, beberapa universitas ternama dunia ya, ini mulai menawarkan metode perkuliahan secara online. Ya, sebutlah misalkan Oxford, Cambridge, Harvard, Columbia di New York ya. Kemudian NUS ya. NUS, bahkan UI juga mulai menawarkan beberapa jurusannya atau beberapa jurusannya untuk dikuliahkan secara online gitu. Dan sampai hari ini masih bertambah banyak. Ya kan? Nah, artinya universitas itu tahu bahwa masa depan perkuliahan itu adalah dari jarak jauh. Gitu. Masa depan perkuliahan itu adalah remote learning, remote education. Nah, ini pun juga dialami di sektor pendidikan menengah dan dasar, pendidikan dasar dan menengah. Gak cuman courses aja atau lembaga kursus aja yang masih memperlakukan hybrid ya, hybrid apa sih?
hybrid learning gitu. Hybrid learning. Tapi di beberapa sekolah pun juga sudah mulai dilakukan hybrid learning. Kalau di sekolah negeri nggak belum ya. Kalau di sini mah belum. Tapi di beberapa sekolah swasta yang gede-gede lah istilahnya kayak gitu, sepertinya sudah dilakukan deh hybrid learning. Jadi kalau peserta didik atau gurunya tidak memungkinkan untuk hadir secara in person atau hadir secara langsung tatap muka dalam satu karena satu dan lain hal, bisa ditampil secara online. Itu enggak, itu mulai di beberapa sekolah mulai ada yang seperti itu, mulai ada. Tapi itu pun apa namanya, sifatnya trial and error, itu nggak apa-apa. Nah tapi itu juga masa depan dari pendidikan dasar dan menengah kita, ya, remote learning gitu loh. Dimana apa, para peserta didik itu nggak perlu harus tiap ini ke sekolah, nggak, dalam seminggu dalam kalender pendidik mungkin hanya 1, 2 hingga 3 hari ke sekolah, sisanya belajar dari rumah gitu. Jadi enak. Nah tapi kalau dalam konteks Indonesia kayak begini, mohon maaf lahir dan batin gitu ya, kalau metodenya kayak gitu, orang orang misal nih belajar di rumah, ya jangankan ini apa namanya, belajar di rumah pakai HP, pakai laptop atau pakai komputer, ya. Dan jangankan buka mata pelajaran, ya. Mungkin bangun buat belajar aja kagak gitu loh. Kalaupun buka HP, bukanya game, game online, medsos gitu. Palingan gitu. Ya atau enggak tidur, tidur seharian. Beda dengan counterpart kita di barat yang lebih santai gitu. Kalau mereka dikasih remote learning tapi mereka manfaatin itu untuk tanggung jawab. Oh iya, mereka apa, buka pelajaran, buka studi, mereka kerja tugas dan sebagainya gitu. Kalau di sini complacency-nya tinggi banget, tinggi banget. Jadinya apa? Kalau begitu nanti takut orang nanti akan khawatir, Pah, ini nanti mereka mah bukan buka buka pelajaran, bukanya apa? Bukanya game online, Free Fire, Mobile Legend, ya, apa banyak lah, oh ya, gitu. Sebenarnya gini ya teman-teman ya, saya tidak anti dengan game online sebenarnya. Saya nggak anti, tidak anti dengan game online. Malah game online ini tuh dijadikan industri olahraga yang punya prospek. Ini udah ada dari zaman Bapak Presiden Jokowi, ya. Game online itu bukan bukan sesuatu yang gimana lah buat saya. Saya tuh sama sekali tidak anti terhadap game online gitu loh. Itu bukan bukan ancaman terbesar, enggak kok. Kan banyak sekarang kan turnamen e-sports kayak gitu, ya. Dan banyak juga kejuaraan e-sports internasional yang diikuti oleh para gamers dari Indonesia. Itu kan sesuatu yang oke lah gitu. Nah, masalahnya kita berhadapan dengan norma sosial yang masih ultra konservatif.
gitu loh. Norma sosial yang memang dimana pemahaman para orang-orang tua kita memandang game itu sebagai musuh gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kita main game online sih, nggak apa-apa, cuman time managementnya itu loh, time managementnya harus oke. Itu sih ya. Nah, yang berikutnya lagi teman-teman ya, kembali lagi ke pembahasan ya. Jadi sebenarnya prospek distance learning ini tuh masa depannya tuh cerah di Indonesia. Masa depan remote learning itu masih oke kok. Cuman pertama begini, kalau untuk ukuran Indonesia ya, satu, tidak semua daerah terjangkau oleh infrastruktur digital atau infrastruktur internet. Yang kedua, lagi-lagi masalah time management dan membangun kedisiplinan pelajar mungkin agak sulit kalau di sistemnya remote gitu. Yang ketiga, itu tadi yang kita sebut, akutnya bukannya malah buka pembelajaran, malah disibukkan dengan game online atau medsos ya, atau apa gitu. Dia terdistraksi atau mungkin terganggu oleh aktivitas di rumah gitu misalkan. Atau mungkin diajak main sama kawannya gitu. Takut distraksi kayak gitu. Nah, teman-teman semuanya, kita kembali ke tema pembahasan. Nah itu sih sekedar untuk intercept aja mengenai the future of distance learning. Ada kaitannya dengan tema kita, yaitu the future of working from home, the future of remote working. Ya. Masa depan bekerja dari rumah. Menurut saya adalah sebuah rezeki yang besar kalau kita bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa kita lakukan secara remote. Karena memang tren sekarang kayak gitu. Walaupun banyak perusahaan gede meminta agar orang balik bekerja di kantor, seperti yang semalam kita bahas, ada JP Morgan, ada Amazon, ada Tesla, ada macam-macam banyak ya. Masuk juga Microsoft, Google juga. Google, Apple gitu kan. Dan mulai menekan mereka yang bekerja di rumah, ya pokoknya tidak dapat macam-macam lah itu. Jadi teman-teman ya. Jadi teman-teman ya. Gimana ya? Kita menghadapi dua buah realita yang saling bertabrakan sebenarnya. Di satu sisi perusahaan banyak yang minta orang bekerja di kantor lagi kayak dulu seperti semula. Tapi mereka berhadapan dengan realita di mana orang sekarang lebih concern dengan work-life balance. Dan mereka yang sudah sukses besar beradaptasi dengan normal baru, yaitu bekerja di rumah. Bisa bekerja di rumah dan bekerja di mana saja, atau work from anywhere, WFA. Bahkan diakui sendiri, ini adalah tren yang susah hilang. Bahkan mungkin pasca 2030 sudah mulai ada beberapa lowongan pekerjaan yang bisa dilakukan secara full remote, alias kita tidak perlu datang ke tempat kerja.
Dan tidak tutup kemungkinan juga bakal merekrut pekerja lintas negara. Dan mereka tetap bisa bekerja dari negaranya, seperti yang saya lakukan 10 tahun lalu, 2015, walaupun hanya magang 6 bulan. Saya kerja di NHK World Japan, NHK World TV, untuk memonitor program TV-nya, dan saya digaji. Dapat gaji 6 bulan. Itu sebesar 6,2 juta rupiah. Waktu itu gede loh. 6,2 juta tuh gede banget. Ya, gede banget harus saya akui. Nah, itu teman-teman. Jadi sampai mana tadi kita? Nah, itu. Jadi kawan semua ya, itu akan jadi sebuah hal yang akan terjadi loh. Normal baru. Orang nggak lagi lihat boundaries negara E, negara B, negara C, D, E, dan seterusnya. Karena orang bisa kerja dari mana aja. Bahkan New Zealand sudah punya visa digital nomad. Ya, digital nomad working visa. Itu di New Zealand, di Selandia Baru. Kan saya kaget. Wah, lumayan ini. Bahkan di Kanada sendiri, Kanada memimpin loh. Banyak orang di Kanada sekarang bekerja dari rumah. Ada mampir ke Ottawa, mampir ke Toronto, mampir ke Montreal, mampir ke Vancouver, mampir ke Newfoundland. Ya. Anda akan ketemu hampir semua, hampir banyak orang Kanada yang bekerja dari rumah. Ya, terutama di kota-kota gede kayak Toronto, misalkan. Kayak Toronto dan ibu kotanya Ottawa. Ya. Itu Anda akan menemukan kotanya rame, tapi nggak terlalu rame. Karena orang pada gawe di rumah. Bahkan Anda main ke cafes di Toronto, orang kerja di situ. Banyak. Orang kerja di kereta, di tram, di kereta bawah tanah, di mana. Bahkan di taman sekalipun, Anda kan ketemu itu. Kendati memang, lagi-lagi saya bilang, disclaimer ya, nggak semua pekerjaan bisa dilakukan dari mana aja. Ada pekerjaan tertentu yang memang mewajibkan kehadiran secara fisik. Tapi kan itu di luar pembahasan kita. Ya. Jadi rezeki banget kalau kita bisa dapat pekerjaan, bisa punya pekerjaan yang bisa kita lakukan di rumah atau di mana saja, tapi dapat duit. Itu rezeki banget. Rezeki yang sangat-sangat luar biasa itu. Iya. Karena kalau kita bisa kerja di rumah, kerja di mana aja, work-life balance dapat, profitable, dapat untung, dapat duit, dapat duit, dapat pemasukan, dapat income, ya kan? Tanpa harus mengganggu quality time kita dengan diri kita sendiri atau dengan keluarga atau dengan orang yang kita cintai. Dan ini jadi tren. Dan ini jadi tren sekarang ini. Makanya kenapa kita harus ngerti kenapa Gen Z itu boleh dibilang gak terlalu nyaman lagi kerja di kantor dengan sederetan aturan-aturan yang ada. Belum lagi masalah office politics yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Ya, ya kita pernah bahas loh. Kita pernah bahas di Chatterbox Live ya tentang office politics ya, politik kantor. Belum lagi sederetan aturannya, belum lagi sederet office politics, office drama, office apa segala macam. Gitu. Banyak kawan-kawanku. Nah, kenapa saya mulai berpikir ya, saya harus ngerti kenapa Gen Z kayak gitu. Tapi jangan juga di framing, wah Gen Z kalau kerjanya lumpat-lumpat kayak kutu loncat, nggak berdedikasi, ITT apa ke HRD, ITT
tulis di medsos, wah gue dimarahi bos, bukan itu sebenarnya. Mereka adalah generasi yang mengadvokasi adanya keseimbangan work work itu tadi, work life balance. Di satu sisi mereka ingin berkarir, ya, tapi mereka ingin berkarir dan bertumbuh kembang dalam karirnya itu secara sehat, bukan dengan hal-hal yang tadi, gitu loh. Bukan dengan office politics, bukan dengan segala macam gitu. Bukan juga dengan sederetan aturan yang kadang ngejelimet. Gitu. Makanya kenapa tren Gen Z sekarang ini mereka lebih cenderung memilih pekerjaan yang bisa dilakukan secara remote. Atau paling enggak ya mereka wirausaha, wira swasta, entrepreneur. Gitu loh. Nah sebenarnya, ini saya intercept dikit ya. Sebenarnya para business coach itu bisa loh mengincar Gen Z. Gen Z yang mau berwirausaha, yang bisa melakukan bisnis itu secara autopilot. Contoh Tom McKiffel itu. Bahasanya enak, mudah dimengerti oleh Gen Z kalau mau belajar tentang autopiloting bisnis. Mengautopilotisasi bisnis. Atau mengautopilotkan bisnis. Itu Anda bisa belajar dengan Tom McKiffel. Ya, syukur-syukur bisa dapat gratis. Karena umumnya berbayar. Ya kalau bayarnya juga nggak seberapa kok. Ya kan? Lebih baik apa? Uangnya dipakai buat bayar latihan autopiloting your business bareng Tom McKiffel atau beli skin Mobile Legend. Itu aja pikir. Lebih mahal, lebih mending mana uangnya? Uangnya dipakai buat belajar mengautopilotkan bisnis bareng Tom McKiffel atau uangnya dipakai buat atau beli buat flexing bukan flexing sih, tapi apa itu kaitannya dengan FF Free Fire, mending mana? Itu aja dulu. Sama halnya kayak kita ikut acaranya Tung de Semua Ringin, oke lah mahal, menurut saya itu juga mahal, oke lah memang mahal, bisa puluhan juta, oke lah, tapi apa yang didapat? Banyak teman-teman ya. Makanya saya bilang mending mana? Anda invest uangnya buat ikut taruhlah misalkan acaranya Tung de Semua Ringin lengkap dengan fireworknya, atau beli skin Mobile Legend. Itu aja dulu kita pikir. Dari situ nanti akan ada perubahan deh. Ada perubahan. Kalau kitanya mau untuk merubah, untuk membangunkan raksasa yang ada di dalam diri kita yang tidur. Atau Anda ikut investasi SEFT bareng Pak Zainuddin. Ya. Zainuddin Logos Village. Uangnya akan lebih berguna apa? Ikut itu
atau main FF? Pikir deh. Atau Anda mau ESQ, Pak Ari Ginanjar Agustian, dengan training-trainingnya yang banyak itu. Uangnya lebih baik untuk itu atau beli skin Mobile Legend. Itu aja dulu kita pikir. Itu aja dulu. Itu aja dulu kita pikir. Ya, gak usah jadi menjelimet. Gak usah jelimet. Artinya kalau itu artinya kita bisa tahu cara untuk bagaimana kita mengupgrade hidup kita dan cara kita mendowngrade hidup kita tuh kita tahu. Selebihnya terserah. Gitu. Kalau mau upgrade ya berarti harus ada banyak pengorbanannya. Tapi kalau mau downgrade ada juga yang dikorbanin. Simple. Nah ini saya baru pertama kali ngomong ini loh. Jarang loh saya ngomong ini. Kalau kita habis uang kita hanya dengan hal-hal yang nggak produktif gitu ya, itu cara paling efektif untuk mendowngrade hidup kita. Menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak produktif. Itu cara paling efektif untuk mendowngrade hidup kita. Tapi kalau kita tahu cara yang kita habiskan uang kita untuk hal-hal yang produktif, maka itu adalah cara paling efektif untuk mengupgrade hidup kita. Selebihnya kita tinggal pilih. Dan kita yang memutuskan. Nah, dengan kita belajar bagaimana kita bisa kerja di rumah, kita bisa kerja di rumah, kita bisa mendapat pendapatan dari kerja kita di rumah, atau kita berwirausaha, syukur-syukur bisnisnya bisa di autopilot kan, ya. Kita mah tinggal terima jadi aja, gitu. Sambil uangnya kita kembangin buat investasi. Investasi apa? Cari investasi yang nilai tumbuhnya bagus. Nilai tumbuhnya bagus dan tahan terhadap fragilitas ekonomi. Saham paling saya rekomendasi nomor 1. Saham, emas, bonds itu surat berharga negara, SBN. Hedge fund, reksadana, itu bisa tuh jadi instrumen investasi yang tahan terhadap fragilitas ekonomi. Kalau properti itu menjanjikan, tapi tidak terlalu tahan terhadap fragilitas ekonomi. Ya lihat aja, saya lagi jual rumah belum ada yang beli tuh sampai hari ini. Bahkan sampai ganti spanduk. Sampai ganti spanduk tuh. Sampai turun harga, tadinya 15, turun 12, 12,5, 12, sekarang 11,7 miliar. Itu pun masih nego, ya. Memang berbisnis properti itu hoki-hokian, teman-teman. Hoki-hokian. Walaupun lagi begini ada aja rumah kebeli, ada juga yang nggak kebeli. Kalau rumah harganya masih digitnya kecil ya, satu digit aja, kebeli pasti. Kebeli. Tapi kalau udah 2 digit, pikir orang mikir. Itu. Kondisi lagi begini ya, duitnya mendingan buat bertahan hidup aja dah. Gitu teman-teman. Jadi ya rezeki lah, kalau kita bisa dapat dapat pekerjaan atau bisnis yang
bisa kita lakukan dari rumah, remote working, itu rezeki yang luar biasa, teman-teman. Kita nggak perlu harus berangkat pagi-pagi buta, berhadapan dengan kemacetan kota besar kayak Jakarta, buang uang transport, buang uang makan siang, buang uang operasional lain-lain gitu. Udah, kita just enjoy, chill. Kalau kita mau pergi, ya kita pergi ke tempat yang kita suka. Mau ke taman, ke kafe, kan orang bisa preferensinya macam-macam. Ada orang yang bisa nyaman kerjanya di rumah, ada orang yang nyaman kerja di luar rumah, misal di taman, di kafe, di masjid, di mall, di mana, di tempat rekreasi kayak Monas, Kota Tua, ya, di mana lagi misalkan, di restoran, ya, misalkan, atau di mana lagi, di mana banyak gitu. Kita bisa bekerja di tempat yang kita mau, di tempat yang kita suka, tapi income dapat terus, income flow-nya dapat terus tiap hari gitu. Uangnya kita putar sambil kita investasiin. Cuman saran saya, ambil investasi yang tahan terhadap fragilitas ekonomi. Saham salah satunya. Milih saham pun hati-hati juga. Ya, milih saham hati-hati juga. Kalau mau yang untung banget, ambil saham blue chips. Kalau mau investasi yang jangka panjang. Cuma kalau mau untungnya, mau cuannya, sabar. Sabar, namanya juga investasi buat jangka panjang, ya kan? Dan tapi sebelum itu analisis dulu. Baik itu analisis secara teknis maupun fundamental. Maaf kata, kalau Anda tanya, Pak, analisis fisik gimana? Jangan tanya saya nggak jago analisis fisik. Saya jagonya analisis fundamental. Bagaimana Pak analisis fundamental, Pak? Ya lihat profil perusahaannya dong. Ya, lihat profil perusahaannya. Apakah dia di laporan keuangan tahunan atau 3 tahunan, 5 tahunan dia keuntungannya bertumbuh apa enggak? Dan juga perusahaannya, apakah personal dia yang mengendalikan perusahaan itu bagus apa enggak? Banyak yang bisa dilihat analisis fundamentalnya. Apakah perusahaan ini pernah terlibat masalah enggak? Utang perusahaannya gede apa kecil? Piutang perusahaannya gede apa kecil? Dan sebagainya. Total asetnya berapa nih? Keuntungannya, market cap-nya berapa? Gitu. Harus dilihat semua itu kalau mau analisis fundamental. Syukur-syukur ya, kita invest di perusahaan yang market cap-nya atau kapitalisasi pasarnya tinggi. Itu udah paling bahagia dah kalau kayak gitu. Cuma modalnya harus gede. Kalau satu lembar dapat 100 lot, misalkan harga sahamnya berapa? Kalau mau untungnya gede ya mesti beli lebih dari 1 lot lah. Gitu. Tapi ingat ya, don't put all eggs in a single basket. Jangan taruh semua dalam satu keranjang. Diversifikasi. Berapa lot di saham apa, berapa lot di saham apa. Gitu. Itu insya Allah bakal cepat jalan menuju sukses kalau kayak gitu. Oke, demikian untuk minggu ini. Sampai bertemu lagi di acara yang sama, Sunday with James Cohen Smith Windsor, minggu depan. Sampai bertemu kembali. Bye-bye.